Kali ini yang akan kita bahas adalah masalah tentang analisis regresi ya. Apa itu analisis regresi? Itu sebenarnya adalah banyak kemiripannya dengan interpolasi ya, tapi metodenya adalah berbeda ya. Kalau interpolasi kita menggunakan polinomial umum, kemudian kita menerka kira-kira harga-harga tertentu. Demikian pula analisis regresi itu nanti hampir seperti itu tujuannya, tapi metodenya lain ya. Analisis regresi namanya juga regresi ya, regresi atau kemiringan. Jadi di sini kita nanti akan belajar tentang kemiringan. Kemiringan apa? Kemiringan dari suatu data-data yang kita peroleh dari suatu penelitian ya. Misalnya ini ya, begitu. Nah, contohnya yaitu misalnya Anda melakukan percobaan kuat tekan beton misalnya. Di situ Anda ada balok mau kubus atau silinder, kemudian Anda beri beban hingga pecah ya. Nah, kemudian digambar grafiknya, atau baja sama saja ya. Bedanya kalau beton itu tidak ada yieldnya, tapi kalau baja ada yieldnya atau luluh ya. Nah, dari data-data yang kita peroleh tadi, seperti contohnya tadi adalah kuat tekan beton, bebannya kita tambah sekian ton. Ternyata ada regangan sekian, melar atau sering ya. Bebannya kita tambah lagi. Ternyata ada perpanjangan, ada pemekaran ya, istilahnya regangan, atau bisa sringkit ya, memadat begitu ya. Tergantung dari maksud tujuan dari penelitian ya. Nah, kalau kita sudah dapatkan, misalnya ini contohnya adalah yang paling sering kita jumpai, ini adalah beban sigma, di mana sigma adalah P per F ya. Ini bebannya berapa ton, F adalah luas permukaannya sampel yang dites, kemudian yang kesananya adalah regangan ya. Penambahan regangan, penambahan atau pengurangan ya. Nah, dari lihat data-data yang ada, nanti biasanya kita ambil kira-kira garis yang mewakili itu mana, begitu ya. Dulu pernah ya, Anda pernah dilihat pengambilan garis ini itu ya kira-kira namanya. Kira-kira aja begini ya. Tentu saja ada pendomannya, yaitu garis yang nantinya akan menjadi suatu fungsi itu harus terletak sedekat mungkin dengan titik-titik data yang kita peroleh ya. Nggak boleh datanya ini kemudian garisnya ke sana, nggak boleh ya. Harus di tengah-tengah, kira-kira di tengah ya. Tidak harus di tengah, tapi kira-kira di tengah ya, atau sedekat mungkin. Nah, dari garis-garis ini nantinya dari data-data ini nanti kita akan memperoleh garis yang kita maksudkan, sehingga kita nanti bisa tahu nilai fungsi di setiap titik. Jadi kalau garisnya ini sudah kita ketahui, kita peroleh, maka di titik mana kita bisa melakukan interpolasi. Di sini. Ternyata fungsinya di sini. Di sini. Berarti fungsinya di sini, dan seterusnya. Begitu. Nah, bagaimana kita mengetahui garis ini ya. Nah, ini kita akan melihat di sini. Ini virtual ya, kita bayangkan di situ.
Ya, begitu. Nah, yang dimaksud terdekat adalah tentu saja jaraknya yang paling dekat. Ya. Nah, jaraknya kemana? Yaitu kita bisa saja sebenarnya ini ditarik garis tegak lurus ya. Tapi itu sulit, karena garisnya aja belum terbentuk. Ya, jadi kita melakukan pendekatan secara vertikal ya. Jaraknya kita ambil jarak vertikalnya. Jarak vertikalnya seperti ini. Nah, tapi kalau dengan jarak seperti ini nanti ada mengakibatkan jumlah yang positif ada negatif, positif negatif saling meniadakan, sehingga bisa saja jumlahnya 0 ya. Bisa saja jumlahnya 0. Nah, cuman saja itu tidak akurat ya. Padahal kan datanya ada yang jauh, ada yang dekat gitu. Nah, agar tidak saling meniadakan, maka jaraknya ini nanti akan dikuadratkan. Jadi tidak ada yang positif maupun negatif. Itulah yang disebut dengan metode least square ya. Jadi kuadrat terkecil ya, least square itu artinya kuadrat terkecil. Jadi nanti garis ini nanti kita akan cari dengan metode least square ya, dengan metode least square, di mana gx-nya itu adalah, saya tulis di sini aja, di mana gx-nya adalah ax plus b. Saya samakan dengan buku aja nanti supaya jabaran-jabarannya lebih mudah, terkontrol maksudnya. A plus bx ya. Ini linear, lurus ya. Ini pangkatnya 1. Sebenarnya pangkatnya banyak ya. Jadi kita bisa menggunakan bentuk umum polinomial ya. Jadi contohnya seperti itu. Nah, sekarang kita mulai dari gx. Ini sudah ditentukan 1 ya. Gx itu kita ambil dengan A0 plus A1x, A2x dan seterusnya ya. Kuadrat ya tentu saja, ditambah AR x pangkat R. Ini bentuk polinomial umum ya. Memang sebaiknya kalau bisa menggunakan ininya pangkat paling tinggi atau setinggi mungkin, itu akan lebih baik, lebih akurat. Tapi tentu saja kerumitan yang terjadi juga akan bertambah. Makanya nanti kita akan coba mengambil yang paling simple, yaitu yang bentuk linear, yaitu pangkat 1. Aslinya adalah bentuknya pangkat bebas ya, yaitu kita menggunakan suatu kurva berbentuk polinomial dengan pangkat tertentu ya. Itu bisa saja 1000, tapi dalam prakteknya jarang orang pakai persamaan sampai pangkat 1000 ya. Hanya pangkat 3, 4 aja ya, kecuali kalau menginginkan akurasi yang sangat tinggi ya.
Oke, jadi nanti akan ditentukan parameternya dari A0, A1, A2 dan seterusnya ya. Begitu. Nah, sekarang kita lihat dari kita ambil sekarang misalnya yang di sini. Ini titik I. Ya. Salah satunya di sini, ya. Kita lihat. Tingginya itu ini I ya. Fungsi X, fungsi Gx-nya ya, Gx I. Kenyataannya dia ada di tidak ada terletak di kurva atau garis yang kita inginkan ya. Nah, berapa ini selisihnya tentu saja kita anggap sebagai suatu kesalahan atau error ya. Nah, ini kita GI yang di sini aslinya adalah MI ya, kita hubungkan ya. Begitu, dan ini adalah saya hapus saja yang ini biar ya, yang penting ini sigma ini hanya contoh saja. Yang ini tentu saja adalah ini terletak di Gx, berarti di sini adalah Gxi, kemudian Mi itu adalah Yi ya. Y artinya data di titik I, jadi data yang kita punya, data yang ini. Nanti ini dan seterusnya, ya itu. Nah, kalau kita ini berarti nanti adalah saya tulis di sini saja, dari sini dari gambar ini bahwa error atau kesalahannya di titik I itu adalah sama dengan ini ya, MI dan GI ya, MI GI. Nah, kemudian MI-nya apa? MI-nya adalah YI dan dikurangi, kita lihat di sini errornya adalah ini dikurangi ini ya, ini kita lihat ya, E-nya errornya adalah ini dikurangi ini ya, ini sendiri adalah YI dan ini adalah GXI. Nah, GXI atau bisa kita tulis di sini EI sama dengan tadi Gx-nya adalah A0 dan seterusnya ya. YI dikurangi A0 A1X I plus A2X I kuadrat dan seterusnya ya, begitu. Nah, dengan tadi dikatakan bahwa kurva yang kita cari adalah jarak yang paling dekat dengan data, dan kita tadi agar tidak saling meniadakan maka dipilih jarak kuadrat, sehingga disebut dengan metode jarak kuadrat terkecil atau least square. Nah, seperti ini ya, bahwa garis yang paling mendekati jika jarak kuadrat dari ini adalah yang terkecil ya, sehingga saya tulis di sini D kuadrat ini jumlah jarak terkecil ya, itu adalah jumlah mulai dari I-nya mulai dari 1 hingga ke N
dari EI ya. Dikuadratkan sehingga di sini sama dengan sigma 1 sampai ke N tadi YI dikurangi GXI yang dikuadratkan. Nah, sekarang gini, kita ingat di semester 1. Jadi jarak yang terdekat atau jarak minimum ya. Jarak yang terdekat atau jarak minimum, bagaimana kita mencari yang minimum ya? Yang minimum tentu saja turunannya sama dengan 0 ya. Itu kuncinya di situ, sehingga nanti syarat jarak terkecil artinya atau minimum ya, begitu, turunannya sama dengan 0. Jadi di sini kita turunkan adalah jika turunannya sama dengan 0 ya. Jadi jika maksimum atau minimum diperoleh ketika turunannya sama dengan 0. Jadi dengan demikian di sini kita akan turunkan D kuadrat ini ke masing-masing parameternya, yaitu A0 dan seterusnya. Ini kita hitung ke A itu harus sama dengan 0. Kemudian